Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN untuk persiapan OSN tahun 2025. Halo, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional untuk mempersiapkan Olimpiade tahun 2025. Di video sebelumnya, kita sudah membahas soal OSN tingkat provinsi nomor 1 sampai 6. Jika kalian belum lihat, kalian dapat cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah bola bermassa 50 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan 4 meter per detik. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Saat ketinggian bola mencapai 0,6 meter, energi kinetik bola tersebut sebesar. Berdasarkan soal yang akan kita lakukan adalah menganalisis besaran-besaran fisika apa saja yang ada di titik A dan titik B. Nah, kita akan selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, untuk rumus energi mekanik itu sendiri yaitu EP ditambah EK. Maka kita masukkan terlebih dahulu EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, kita tinjau satu persatu di titik A. Karena bola itu diberi kecepatan awal, maka besaran fisika yang bernilai 0 yaitu EPA. Nah, kita masukkan datanya. Rumus dari EK adalah setengah mv kuadrat ditambah 0 sama dengan EKB yang ditanyakan ditambah EPB. EPB adalah energi potensial di titik B, yaitu M dikali G dikali H di titik B. Kemudian kita masukkan datanya, setengah dikali 0,05 kg dikali 4 kuadrat untuk kecepatan mula-mula sama dengan EKB yang dicari ditambah 0,05 kg dikali 10 dikali ketinggian di titik B yaitu 0,6 meter. Maka hasilnya yaitu 0,4 Joule sama dengan EKB ditambah 0,3 Joule. Maka EKB-nya yaitu 0,1 Joule. Jadi jawabannya adalah A. Sebuah kendaraan melaju pada jalan lurus jika setiap 200 meter ditempuh dalam waktu 7,5 second, dapat diperkirakan kelajuan kendaraan tersebut sebesar. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan perumusan GLB, di mana pada setiap 200 meter ditempuh waktu 7,5 second. Dengan rumus V sama dengan S per T, maka kita peroleh 200 dibagi 7,5. Berdasarkan soal diminta dalam satuan kilometer per jam, maka kita konversi menjadi dikali 3600 dibagi 1000. Hasilnya 96 km per jam. Soal selanjutnya, sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup dipegang secara vertikal dengan ujung terbuka menghadap ke bawah dan dimasukkan perlahan ke dalam air yang ditampung dalam sebuah bejana. Jika dinyatakan bahwa setelah pipa dimasukkan ke dalam air, maka di sini ada 4 pernyataan. Kita harus analisis satu persatu pernyataan yang benar. Jawaban yang benar adalah B. Kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama, di dalam pipa tidak terdapat air. Pernyataan ini benar karena ujung pipa tertutup. Udara yang terperangkap di dalam pipa akan menahan air masuk. Ini mirip dengan prinsip air trap atau perangkap udara. Kemudian pernyataan yang kedua, tekanan udara di dalam dan di luar pipa sama. Seharusnya tekanan udaranya berbeda antara di dalam dan di luar pipa. Udara di dalam pipa akan mengalami kompresi ketika pipa dimasukkan ke dalam air, sehingga tekanannya lebih besar daripada tekanan udara luar. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu betul, apabila ujung tertutup pipa didinginkan, air akan masuk ke dalam pipa. Hal ini dikarenakan volumenya menyusut. Berdasarkan hukum Boyle, PV sama dengan konstan pada suhu tetap. Akibatnya, tekanan udara di dalam berkurang dan air dari luar terdorong masuk ke dalam pipa. Kemudian pernyataan nomor 4 adalah benar. Gaya untuk memasukkan pipa ke dalam air sebanding dengan panjang pipa yang berada dalam air. Jadi, semakin dalam pipa dimasukkan ke dalam air, semakin besar gaya yang harus diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatik atau tekanan air. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, 4. Hanya tidak ada pilihan untuk 1, 3, 4. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Soal berikutnya, sebuah balok berada di lantai licin. Balok itu diikat pada ujung dua pegas identik.
Masing-masing satu pegas di kiri dan kanan, ujung lain masing-masing pegas diikat ke dinding. Balok digeser 1 cm ke kiri kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Jika massa balok 200 gram dan masing-masing pegas memiliki konstanta pegas 500 Newton per meter, energi kinetik tertinggi pegas sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kita akan analisis peristiwa yang terjadi. Perhatikan gambar ini, terdapat satu buah benda dihubungkan dengan dua buah pegas identik, sehingga di sini kita akan mencari nilai konstanta. Karena disusun secara paralel, maka nilai konstantanya itu adalah 2K. Kita akan analisis energi kinetik tertinggi dalam sistem osilasi atau bergetar terjadi pada balok berada di posisi keseimbangan, yaitu ketika seluruh energi potensial pegas telah dikonversi menjadi energi kinetik. Kita gunakan rumus energi potensial maksimum pada pegas diberikan oleh nilai besarnya energi kinetik, yaitu setengah dikali K. K-nya kita akan tuliskan 2K karena disusun secara paralel, dikali delta X kuadrat. Dimana kita masukkan nilai konstantanya yaitu 500 Newton per meter dikali delta X di sini yaitu 1 cm, kita ubah ke dalam meter. Jadi 0,01 meter kuadrat. Maka hasilnya yaitu 0,05 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, pada sutas tali terdapat dua titik yang ditandai yaitu titik A dan B. Jarak antara titik A dan B 20 cm. Pada tali itu terdapat cepat lambat gelombang 2 meter per second sehingga titik A dan B berosilasi dengan beda fase 180 derajat. Frekuensi osilasi masing-masing titik sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui hubungan beda fase dengan lambda. Jadi kita akan tentukan terlebih dahulu nilai lambda. Perhatikan di soal diketahui beda fase 180 derajat. Berarti jarak A dan B itu baru mencapai setengah panjang gelombang. Ya, 180 derajat itu benda bergerak setengah gelombang. Maka 180 sama dengan setengah lambda. Jadi lambda adalah 0,2 dikali 2. Hasilnya adalah 0,4 meter. Jika lambda sudah diketahui, maka mencari frekuensi menggunakan rumus F sama dengan V per lambda, yaitu 2 meter per second dibagi 0,4 hasilnya 5 Hz. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, berikut ini diberikan beberapa besaran fisika. Ada massa, percepatan, panjang, waktu. Besaran yang dijadikan dasar untuk menentukan energi potensial adalah nomor. Untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat rumus dari energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Maka, perhatikan kembali besaran fisika yang diketahui dengan nomor 1 ya. Di situ ada massa. Maka massa itu mempengaruhi nilai EP. Kemudian percepatan atau percepatan gravitasi, lalu ada panjang itu dimensi dari ketinggian. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu betul, jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah lensa konvergen memiliki panjang fokus 20 cm. Di depan lensa tersebut sejauh 25 cm ditaruh sebuah benda. Di belakang lensa itu sejauh 40 cm diletakkan sebuah cermin konvergen dengan panjang fokus 20 cm. Bayangan akhir terbentuk sejauh titik-titik di belakang lensa dengan sifat bayangan. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa itu lensa konvergen. Lensa konvergen yaitu lensa cembung yang memiliki nilai fokus positif. Nah, langkah pertama kita akan menentukan bayangan dari lensa konvergen. Tentu saja terletak di belakang lensa. Maka kita gunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Sama dengan 1/20 dikurangi 1/25. Maka hasilnya adalah 100 cm nyata di belakang lensa. Kemudian tepat di belakang lensa terdapat sebuah cermin konvergen. Berarti cermin cembung, kalian harus ingat sifat dari cermin cembung adalah memiliki fokus yang negatif ya. Maka kita akan mencari juga untuk letak dari bayangan yang dihasilkan. 1/SI sama dengan negatif 1/F dikurangi 1/SO. Sama dengan min 1/20 min 1/60. Sama dengan samakan penyebutnya min 3 min 4. Jadi jawabannya adalah min 15 cm maya di belakang cermin. Karena 15 cm itu masih berada di belakang lensa, bayangan akhir terbentuk di 25 cm dari lensa, yaitu di belakang lensa ya. 40 cm itu adalah
letak dari cermin. Nah, jadi 40 dikurangi 15 hasilnya 25. Jadi jawabannya adalah A, 25 cm nyata.